Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79. Mari kita rise up, bangkit, bergerak, dan terus berdampak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kitab Mazmur pasal yang ke-84 dengan satu tema resep bahagia. Kalau kita berkata tentang bahagia, tentunya kita semua suka, kita semuanya senang kalau kita mengalami kebahagiaan dalam hidup kita. Dan biasanya kita memikirkan atau kemudian mengambil kesimpulan kalau keluarga saya baik-baik, anak saya berprestasi, suami atau istri saya melakukan aktivitas yang berhasil, maka itu akan membuat saya bahagia. Rencana-rencana saya semuanya berjalan dengan baik, semua kondisinya baik, baru saya berbahagia. Yaitu bukan sesuatu yang keliru, karena hal-hal yang berjalan dengan baik itu mendatangkan kebahagiaan buat kita. Tetapi kita akan melihat juga ada bagian yang sangat penting, bagaimana kita memiliki kebahagiaan bahkan di tengah keadaan situasi-situasi yang mungkin tidak mudah, yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Mari kita akan membaca Mazmur pasal 84. Kita hanya akan merenungkan 2 ayat. Mazmur 84 ayat 5 dan 6. Mazmur 84 ayat 5 dan 6 berkata begini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, sampai di sini. Ya, Mazmur 84 ini adalah Mazmur ziarah, itu artinya ada orang-orang, dalam hal ini Bani Korah ya, yang biasanya melakukan perjalanan rohani, karena dulu bangsa Israel itu kalau mau melakukan kegiatan rohani terpusatnya di Yerusalem. Jadi dari berbagai tempat mereka jalan, mereka menempuh suatu jarak tertentu untuk kemudian sampai ke Yerusalem. Nah, sambil perjalanan itu mereka menyanyikan ya atau mengucapkan Mazmur ini. Dan dari Mazmur ini dalam perjalanan ini untuk memuliakan Tuhan, ada 2 ayat ini yang akan kita renungkan, karena di dalamnya ada pesan yang sangat istimewa yang dikatakan tadi ya, kita bacakan, ada berbahagia orang yang diam di rumah Tuhan dan terus-menerus memuji Tuhan. Berbahagia yang kekuatannya di dalam engkau. Menarik sekali kita lihat bahwa yang dinyanyikan oleh Bani Korah bukan demikian. Berbahagia orang yang hartanya melimpah-limpah. Berbahagia orang yang kemudian punya harta kekayaan sangat banyak. Berbahagia orang yang kemudian memiliki segalanya dalam dunia ini. Tidak. Tetapi ada resep-resep yang berbeda yang kita lihat ya. Jadi pemazmur ini kemudian sedang mengajak kita untuk melihat bahwa kebahagiaan itu bukan tergantung pada keadaan di sekeliling kita, tetapi pada beberapa hal yang kita lihat berikut ini. Yang pertama, ayat 5 bagian A berkata begini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Jadi kebahagiaan pertama adalah tinggal di rumah Tuhan. Nah, apa yang kita bisa lihat sebagai sesuatu yang kita bisa interpretasi? Kebahagiaan itu dikatakan pada orang yang diam di rumah Tuhan. Nah, diam di rumah Tuhan itu bukan berarti hanya secara fisik ya. Jadi kita mungkin ke gereja ya, tetapi diam di rumah Tuhan itu adalah gambaran bagaimana kita mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan itu datang waktu kita tinggal dekat dengan Tuhan, di hadiratnya Tuhan. Jadi bukan hanya secara fisik di gereja, tetapi hati kita, pikiran kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi kita dapat mengambil sesuatu hal yang penting. Mari renungkan, tinggal di rumah Tuhan. Ya, di rumah Tuhan, di gereja kita bisa mengingat kebaikan Tuhan. Di gereja kita dengar firman Tuhan, ingat janji-janjinya Tuhan. Ya, di gereja kita dapat juga ketemu dengan sesama anak-anak Tuhan, saling menguatkan, saling menasehati. Dan yang tadi saya katakan bukan hanya tentang ada secara fisik di gereja, tetapi waktu kita ada dekat dengan Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhanlah kekuatan kita,
Tuhanlah yang menjadi benteng perlindungan kita, sehingga itu memberikan kita rasa aman, rasa tentram. Hadirat Tuhan itu adalah waktu kita dekat dengan Dia, waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, ya ingat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi hari ini mari kita lihat, ya Bapak Ibu, kalau ingin mengalami kebahagiaan, tinggal di rumah Tuhan, tinggallah dekat dengan Tuhan. Situasi kita mungkin bukan situasi-situasi yang mudah, tapi waktu kita dalam keadaan-keadaan yang tidak mudah, kita justru mendekat kepada Tuhan. Kita ingat, iya ada janji Tuhan, aku tidak akan menyerah. Iya ada penghiburan dari Tuhan, aku akan dibangkitkan lagi semangatku. Jadi kebahagiaan yang pertama adalah kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan hadirat Tuhan, nikmati hadiratnya dalam hidup kita. Kedua, pada Mazmur 84 ayat 5b, apa resep bahagia yang kedua? Resep bahagia dikatakan begini, yang terus menerus memuji Engkau. Ya, jadi terus menerus memuji Tuhan. Ternyata kita bukan hanya ingat kebaikan Tuhan, membicarakan kebaikan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi terus menerus memuji Tuhan. Ya, kebahagiaan itu, resep bahagia itu didapatkan orang yang memuji Tuhan di segala waktu, ya. Jadi ada beberapa catatan yang menarik, ya. Kalau Bapak Ibu juga bisa lihat di beberapa referensi, apa hubungan menyanyi dengan hati yang bahagia. Ternyata ada banyak. Waktu kita menyanyi, terutama memuji Tuhan, ternyata pikiran-pikiran yang negatif itu bisa hilang, bisa kemudian tidak kita taruh dalam pikiran kita. Saya beri contoh, misalnya kita menyanyi, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Kita sedang diingatkan, oh jangan khawatir, ternyata burung-burung di udara, alam ini pun aja Tuhan pelihara, apalagi diri kita. Jadi pikiran-pikiran kita yang negatif pelan-pelan mulai kemudian bisa dihilangkan, ya. Kemudian menyanyi itu juga membuat lega, ya, karena kita bisa menaikkan, ya, permohonan kita kepada Tuhan, atau bahkan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, ya, sehingga biasanya dalam beberapa lagu, terutama lagu-lagu pujian, kita juga bisa menyanyikan lagu-lagu pujian, ya, bahwa Tuhan Engkau kekuatanku, Tuhan Engkau yang menghiburku, ya, di dalam segala sesuatu yang kita alami, aku tahu Engkau ada bersama dengan aku. Misalnya kita ingat lagu, di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Kita sedang bisa menyatakan apa yang kita rasakan. Kadang-kadang kita ada di titik terendah yang kita merasa nggak sanggup, tapi kemudian dengan pujian kita diingatkan, kalaupun ada di titik terendah, Tuhan itu sanggup mengangkat kita. Jadi itu membuat kita lega. Bapak Ibu, lagu menyanyi ternyata punya kaitan yang erat dengan rasa bahagia. Bahkan secara fisik orang yang menyanyi itu juga menguatkan, ya, otot-otot di dalam tubuh kita, baik otot-otot di sekitar mulut, di sekitar wajah, paru-paru kita karena kita bernafas, ya, mengembangkan paru-paru, ya, dengan nafas kita, mulut kita terbuka memuji Tuhan, itu akan memberikan juga rasa bahagia. Waktu kita memuji Tuhan, di dalamnya ada ucapan syukur, sehingga 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 juga jadi bagian hidup kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu, kalau mau bahagia, yang kedua, sering-seringlah menyanyi, ya. Kita pasang YouTube, ya, ikut menyanyi bersama, hati kita bisa dibangkitkan dengan sukacita. Yang terakhir, ya, bagaimana kita bisa mempunyai sukacita? Ayat yang ke-6a berkata begini, berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Jadi kalau kita mau berbahagia, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, dunia ini mengajarkan kepada kita untuk mengandalkan, ya, percaya kepada diri
kita sendiri. Ya, tidak ada yang salah untuk kita kemudian bersyukur dengan kemampuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tetapi kalau kita kemudian mengandalkan kekuatan kita semata-mata, kita bisa kehilangan kekuatan yang sebenarnya. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, meskipun situasinya tidak mudah, tapi dia tahu kendali ada pada Tuhan, kedaulatan ada pada Tuhan, kekuatan itu ada yang baru dari Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita percaya bukan pada kekuatan diri kita, tapi percaya kepada Tuhan. Dan itu yang akan memberikan kita kedamaian, memberikan kita pengharapan di dalam Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kalau kita belajar dalam situasi perjalanan kita ya di dalam dunia ini, mungkin kita bisa mengalami banyak hal, situasi, keadaan bisa membuat takut, membuat khawatir, tapi kita tidak mengizinkan itu mengintimidasi kita. Karena itu hari ini mari kita bersyukur dari Bani Korah di Mazmur 84. Kita bisa mengambil satu catatan yang penting, mau bahagia, taruh dalam hidup kita keinginan dekat sama Tuhan setiap hari. Terus taruh Tuhan, aku mau diam dekat dengan hadirat-Mu. Bangun hidup doamu, bangun kesetiaan baca firman. Waktu kita ketemu firman, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian juga rajinlah di dalam ibadah. Waktu kita beribadah, bertemu, saling mendoakan dengan anak-anak Tuhan yang lain, kita juga akan mendapatkan kekuatan. Kedua, teruslah memuji Tuhan. Mari jadi umat Tuhan yang suka menyanyi, suka memuji Tuhan, sehingga kita menemukan kebahagiaan dalam puji-pujian kepada Tuhan. Yang ketiga, terus ingat, andalkan kekuatan Tuhan. Apapun situasinya, jangan cari kekuatan yang lain, tapi kita cari kekuatan Tuhan, sehingga kita akan mengalami kebahagiaan meskipun ada tantangan, meskipun situasi tidak baik-baik saja, tetapi kita tetap bisa berbahagia. Kenapa? Kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita merasakan rasa aman di dalam Tuhan. Kiranya kebahagiaan yang dituliskan oleh Mazmur 84 jadi kebahagiaan saya dan kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Dari Mazmur ini kami dapat belajar ada kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika kami dekat dengan Engkau. Ada kebahagiaan ketika kami memuji Engkau. Ada kebahagiaan pada orang-orang yang menaruh kekuatannya kepadamu. Kiranya itu menjadi bagian kami, umat-umat-Mu, seluruh keluarga GBDI LCD Magelang. Tolong kami berbahagia di dalam Tuhan. Situasi perjalanan kehidupan kami mungkin penuh dengan liku-liku, tapi kami bisa melewatinya, bisa menjalaninya tetap dengan sukacita, dengan kebahagiaan, karena Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarga GBDI LCD Magelang menemukan kebahagiaan di dalam Engkau, tidak menyerah, tidak putus asa, kami tetap bangkit, kami tetap berjuang, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah seluruh keluarga GBDI LCD Magelang. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kepadamu lah kami berseru sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.